dari tingkatan MI, MTS, MA, dan sudah diganti dengan ujian madrasah atau ujian sekolah. Sesuai dengan Dirjen nomor B298 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas, baik MI, MTS, dan MA. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, di tahun ajaran 2001 ini, secara nasional ujian ditiadakan, ujian nasional ya, dan diganti dengan ujian madrasah atau ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan kalau di dinas. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini yang menjadikan dorongan kami untuk memberikan penjelasan sekalipun waktunya singkat ya. Penjelasan semoga Bapak Ibu sekalian memahami dan mengetahui bahwa ujian nasional atau UMBK atau UMBN ini ditiadakan dan diganti dengan ujian sekolah masing-masing yang diselenggarakan di sekolah masing-masing. Ya, terima kasih Pak Namad yang sudah on time. Kita awali dengan kurikulum PITE ya, di mana ini Bapak sekalian, sebelum saya mulai ini ada kurikulum PITE ya. Saya bertugas pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan ya. Dan saya bekerja dari tahun 2018. 2018. Dan banyak perubahan-perubahan yang sangat signifikan pada ujian ini. Nah, ini nama saya ya Abbas gitu ya, lahir di Tangerang 8 Juni 73, Provinsi Banten. Saya dilahirkan di Betawi. Kemudian di alamat saya Jalan Japus Raya, Pondok Jati, Juramau Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Riwayat pendidikan adalah Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Sanawiyah, kemudian Aliyah, Manfaat Jakarta, kemudian S1 IKI Muhammadiyah Jakarta, jurusan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia, kemudian pasca sarjana S2 di Unifa, dan S2 lagi di Teknologi, kembali pasca sarjana S2 di Perguruan Tinggi Yapan, Jakarta, program studi pendidikan. Ya. Saya menikah dengan orang Palembang ya, di Dusun Gunung Tiga, Sumatera Selatan. Alhamdulillah 3 orang anak dikaruniai. Yang pertama Parhati Aulia Putri, kuliah di UPI Bandung. Yang kedua anak kami Muhammad Adli Aklan di Pondok Pesantren SMIT Al-Multajam Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian yang terakhir Talita Adiba Putri, 7 tahun, sekarang sekolah di PAUD Amanah Bunda, Tangerang Selatan. Riwayat pekerjaan saya adalah mengajar di beberapa sekolah swasta ya, kemudian mengajar menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, dan terakhir saya sebagai pengawas madrasah di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Kemudian karya ilmiah yang pernah ditulis oleh saya, modul mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga, menulis makalah ilmiah kepala madrasah dan pengawas sebagai supervisor pada satuan pendidikan, menulis antologi 1, menulis membangun masa depan, menulis antologi 2, pengalaman mengajar masa pandemi, dan menulis buku guru kepala sekolah dan strategi belajar di masa pandemi COVID-19. Itu riwayat atau kurikulum vitae saya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu materi yang pertama, kita melihat penilaian pembelajaran. Ya, sebelum kita membuat soal, kita harus tahu penilaian pembelajaran. Yang pertama penilaian pembelajaran ya, ini kami sampaikan di pagi hari bersama Bapak Direktur LSI ya, yaitu di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Bapak Ibu sekalian, dasar hukum sistem penilaian
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi memang dasar hukum sistem penilaian ini memang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi nggak usah ragu lagi, kita ada patokan kita, ada landasan kita, ada dasar hukum kita. Tidak berwenang untuk kita jadikan suatu penilaian sendiri. Kemudian PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 63 ayat 1, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar atau madrasah dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Jadi ada 3, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita nilai. Yang pertama, nilai hasil belajar siswa, ya, siswa kita, nilai yang kita nilai ini mencakup dari nilai sikap, nilai kognitif, nilai psikomotorik, ya, nilai afektif. Kemudian satuan pendidikan, ya, di MI, MTS, MA, SMP, SMA, SMK, ini juga menjadi suatu penilaian bagi pejabat yang berwenang. Kemudian oleh pemerintah, pemerintah juga menilai satuan pendidikan, menilai dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian Permendiknas, Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Ya, ini sudah diatur Bapak Ibu sekalian. Kemudian Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Ada standar penilaiannya, ya, ada SOP-nya. Jadi ini menjadi dasar hukum kita menilai siswa, kita menilai sekolah atau lembaga. Bapak Ibu sekalian, di sini ada pengertian-pengertian. Mungkin saya secara menyeluruh saya akan jelaskan. Yang dikatakan standar penilaian itu adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar. Nah, kenapa kita harus memiliki standar penilaian pendidikan? Karena memang mencakup dari ruang lingkup yang ada. Tujuan penilaiannya untuk apa, manfaatnya apa, prinsipnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, prosedurnya bagaimana, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik itu bagaimana yang kita lakukan. Ini harus ada standar penilaian, harus ada standar-standar yang harus kita nilai. Kemudian penilaian, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi instrumen-instrumen, ya, yang perlu kita buat, yang perlu kita capai, ya, untuk mengukur pencapaian sampai sejauh mana peserta didik kita, siswa kita ini kita nilai setelah mengalami proses-proses di dalam pendidikan, proses-proses dalam belajar, ini kita nilai. Kemudian pembelajaran, proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran itu Bapak Ibu sekalian, proses interaksi atau proses di mana antara siswa dan guru, guru dan siswa, ya, ini saling ada interaksi belajar, pembelajaran, proses-proses pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian ulangan, proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Ya, kita kenal adanya MITES, ya kan, PTS, ya kan, kemudian PAT, ya. Kemudian kalau dulu itu formatif, summatif, ya. Sekarang ini memang ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Kemudian ujian sekolah atau madrasah yang harus kita lakukan pada kesempatan bulan-bulan ini, ya, baik di bulan April, bahkan bulan Maret sudah kita mulai ujian praktek, ya. Maret, April, Mei, ya. Ujian sekolah atau madrasah, kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Jadi ujian sekolah
itu yang dikemas oleh sekolah sendiri, otonomi sekolah sekarang ini bebas. Kita menentukan, sekolah yang menentukan soal-soal yang kita buat, ya, bukan dari pemerintah. Inilah yang dikatakan ujian sekolah atau ujian madrasah, yang ujian atau soal-soalnya kita buat sendiri. Kita diberikan kewenangan-kewenangan penuh oleh pemerintah. Karena di situ guru bisa mengukur sejauh mana pencapaian kompetensi peserta didik, ya. Jadi kita bisa mengukur sendiri, baik dari siswanya, dari gurunya, dari satuan pendidikannya. Itu kalau kita sudah melaksanakan ujian sekolah mandiri. Kemudian ada istilah baru, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau minimum, yang selanjutnya disebut KKM. Kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Nah, di dalam KKM ini, ya, masing-masing sekolah menentukan kriteria ketuntasan minimal. Ya, mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya ini 70, bahasa Arab 80. Nah, ini masing-masing sekolah mempunyai standar-standar, mempunyai kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini setiap tahun harus diubah, harus berubah. Ini KKM. Nah, bagaimana kita akan menilai peserta didik kita, ya, sesuai dengan standar kita, kemampuan sekolah kita, standar kemampuan peserta didik kita, gitu, ya. Ini tentang pengertian. Kemudian lingkup penilaian, Bapak Ibu sekalian, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik. Jadi dalam nilai suatu pendidikan, yang harus kita nilai adalah hasil belajar. Hasil belajar oleh guru. Bagaimana kita sebagai guru itu menilai siswa kita, ya, bukan hanya menilai dari segi kognitifnya saja, dari afektif, dari psikomotorik, dari kognitif, psikomotorik, afektif, kemudian dari sikap, ya, kemudian dari portofolio, kemudian dari hasil-hasil belajar yang ia peroleh selama sekolah di satuan pendidikan. Kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, ya. Artinya sekolah itu nilai hasil belajar siswa ini secara keseluruhan, secara lembaga, ya. Madrasah atau sekolah menilai hasil belajar siswa A, siswa B, ini apakah sudah tuntas atau belum. Begitu juga guru menilai beberapa macam kriterianya kepada siswa. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Tadi yang disebutkan oleh dasar hukum kita, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga betul-betul menilai lembaga kita, madrasah kita, sekolah kita. Ini pemetaannya di mana? Pemetaan sekolah se-Indonesia ini sekolah yang sudah dikategorikan sekolah yang model, ya, sekolah yang kalau dulu itu standar nasional RSBI, ya, atau SBI, sekolah berstandar nasional. Kemudian sekarang ini ada kata-kata madrasah model, ya. Tetapi sekarang tidak ada lagi, ya, karena kita ingin tidak membedakan pemetaan-pemetaan dari lembaga yang ada, ya. Jadi dengan melakukan AKM, asesmen ketuntasan minimum, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan ini bisa kita nilai, ya, bisa kita nilai. Pemerintah yang menilai, gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah melalui sikap
siswa kita nilai, aspek sikap, aspek afektif kita nilai, kemudian pengetahuan, kognitif ya, atau keterampilan, psikomotorik ini kita nilai dari aspek-aspek yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan. Fungsi penilaian, Bapak Ibu sekalian, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar yang dilakukan secara berkesinambungan. Jadi fungsi penilaian bukan semata-mata kita nilai anak itu kecil atau besar, sudah. Jadi memang bagaimana kita memantau prosesnya dalam proses pembelajaran, kemudian outputnya ya seperti apa, kemajuan-kemajuan pembelajaran, apakah secara kita tes ini, kita nilai ini secara signifikan kemajuannya, peningkatan hasil belajarnya sangat signifikan setelah kita nilai. Jadi seseorang itu kita bisa katakan baik atau kurang atau bagus ini dilihat dari penilaian kita seorang guru. Dan perbaikan hasil belajar yang dilakukan secara bersinambungan. Artinya ada semacam pengayaan-pengayaan, remedial-remedial secara bersinambungan. Secara bersinambungan itu secara apa ya, best step by, kan? Kita atur gitu dalam bentuk ulangan, tes, penugasan, pengamatan, dan portofolio, ya, step by step gitu. Kemudian fungsi penilaian memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. Jadi ada dorongan, ada motivasi apabila kita seorang guru itu menilai peserta didik ya agar giat belajar. Oh, ada pengaruhnya, ada peningkatan prestasinya, ada gairah belajar, ada giro belajar karena dinilai melalui penilaian yang aktual, valid, objektif, tegas. Itu fungsi penilaian. Yang terakhir, menentukan keberhasilan belajar peserta didik menguasai kompetensi dasar esensial. Ya, jadi fungsi penilaian itu bukan semata-mata kita menilai seorang siswa sudah dianggap bagus, sudah dianggap misalnya kurang, kemudian kita kasih reward ya. Tetapi bagaimana kita mengevaluasi keberhasilan belajar yang ditempuh oleh peserta didik ya, harus ada evaluasi antara siswa dan guru. Disitulah kalau kita sudah menilai maka tingkat keberhasilan belajar siswa ini ketahuan dengan adanya penilaian. Dan kita sebagai guru memang merasa bangga kalau kita mengadakan tes penilaian ini anak-anak kita ini di atas KKM. Tapi kalau di bawah KKM ini tentunya kita harus pikir ulang, kita harus remedial, kita harus melakukan pengayaan-pengayaan terhadap anak didik kita. Kemudian tujuan penilaian, tadi fungsinya, sekarang tujuannya, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan belajar. Ya. Kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Jadi tujuannya di dalam satuan pendidikan, dalam hal ini madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, ini mencapai standar kompetensi lulusan, SKL, untuk semua mata pelajaran. Dilihat pencapaian semua mata pelajaran apabila kita mengadakan penilaian. Yang terakhir, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Dulu kalau ada Eptanas ya, zaman dulu kalau ada Eptanas, ada ujian nasional yang tinggi, itu di rating, diumumkan, oh secara nasional sekolah A atau madrasah A di atas rata-rata, kan begitu. Ini dari itu pemerintah bisa menilai bahwa setelah diadakan penilaian, maka sekolah itu bisa kita lihat ini sudah
taraf nasional atau internasional atau mungkin normal ya. Dan itu memang pemetaan satuan pendidikan yang dilihat oleh pemerintah secara nasional gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, prinsip penilaian soheh ya. Jadi kita sebagai guru ini dalam menilai ini soheh, artinya memang betul-betul berdasarkan kepada data yang ada, kemampuan yang diukur oleh siswa. Yang kedua, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur, kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Artinya seorang guru ini memang menilai siswa ini memang betul-betul objektif. Tidak ada karena apa, mungkin kriterianya, mungkin dia suka menolong, suka kita memberikan bantuan, tidak. Tapi memang penilaian ini objektif ya, betul-betul didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh yang lain. Ya mungkin kita memang menilai seorang guru itu bukan hanya kognitifnya saja, tapi afektifnya, akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus, normanya bagus. Itu ada nilai tambah yang dimiliki oleh siswa kita. Prinsip penilaian yang selanjutnya adil, ya artinya menguntungkan dan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus. Ya kita harus adil. Artinya seorang siswa ini memang seorang guru menilai siswa ya, ini apakah ada kelemahannya mungkin dari segi fisik, berkebutuhan khusus. Jadi jangan kita samakan. Jadi harus adil. Kemudian terpadu, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Artinya memang terpadu antara penilaian yang dilakukan oleh guru, ya, salah satu komponen yang tidak dipisahkan dalam pembelajaran. Artinya memang penilaian itu memang hasilnya dari proses pembelajaran. Ya kalau tidak ada proses pembelajaran, apa yang kita nilai? Tidak bisa. Jadi harus ada keterpaduan. Yang selanjutnya terbuka, Bapak Ibu sekalian. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan dan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang lain. Ya artinya terbuka, transparan ya. Penilaian transparan, kriteria penilaian transparan dan dipublikasikan gitu, tidak ditambah-tambah. Prinsip penilaian yang berikutnya menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik ya. Menyeluruh dan berkesinambungan ya, semua aspek Bapak Ibu sekalian, dari segi aspek kognitif, afektif, psikomotorik ya. Kemudian dari segi kemampuan yang lain, dari sikap, norma, akhlak, yang paling penting itu berkesinambungan dan menyeluruh ya. Dan kita sebagai guru itu menilai bukan menilai secara sempit, tapi bagaimana seorang guru itu menilai seorang siswa itu dengan secara menyeluruh. Artinya bukan hanya satu komponen saja yang kita nilai, tapi berbagai macam komponen yang menjadikan alat instrumen penilaian. Kemudian sistematis Bapak Ibu sekalian, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kita menggunakan penilaian, melaksanakan penilaian harus ada perencanaan. Harus ada perencanaan, kemudian membuat soal, membuat kisi-kisi soal ya. Kemudian kita uji, kemudian kita evaluasi Bapak Ibu sekalian. Ini sistematis, terencana, langkah-langkahnya kita lakukan. Kemudian kriteria, beracuan, ya, berpatokan kepada kriteria. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Artinya memang penilaian itu memang didasarkan kepada kompetensi yang ditetapkan, ya. Dan akuntabel, penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur dan maupun hasilnya. Ya. Dan pada situasi pandemi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita
tidak mementingkan dari pencapaian KD, bukan, tetapi bagaimana proses yang berlangsung di masa pandemi. Di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian diberikan keleluasan, diberikan fleksibilitas, ya, tidak Mohon maaf, harus Pak Bas. berpatokan kepada itu. Ya, Pak Bas, mohon maaf, itu slide-nya minta ya. tolong digeser ke slide berikutnya, Pak. Mm-mm. Ya, Ya. slide PowerPoint-nya minta digeser ke slide berikutnya, Pak, karena belum turun. Belum turun. Iya, masih di slide pertama. Udah. Masih slide pertama. Iya, masih slide pertama. Minta di Slide pertama yang mana, Pak? Pak Dokter? penilaian pembelajaran yang paling awal, Pak. Paling awal. Penilaian, ya. Iya. Penilaian. Iya, itu masih di slide pertama. Terus Nah, itu. ini ya. Ya, Oke. sampai di slide Bapak terakhir saja. Yang tadi. Di share lagi, Pak, materinya. Share screen-nya. Yang ini ya. Yang ini, prinsip penilaian. Ustaz. Belum tampil, Pak. Belum tampil. Belum tampil. Oh, belum tampil. Sudah tampil, Pak. Sudah tampil. Sudah. Tampil, Pak. Udah ya. Ya, sudah. Prinsip penilaian sudah tampil. Terima kasih. Ya, lanjut. Bentuk teknik ya, sekarang ya. Bapak Ibu sekalian, bentuk teknik ya. Ya, saya lanjutkan ya, karena materinya masih banyak. Bentuk teknik dan instrumen penilaian, Bapak Ibu sekalian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Ya, jadi instrumen hasil belajar itu yang dinilai oleh guru itu terkait dengan bentuk ulangan, ya, atau PTS, PAT, ya, atau ujian madrasah atau ujian sekolah, pengamatan, ya, kemudian penugasan, portofolio, dan bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik. Penilaian berupa tes, observasi, penugasan, perseorangan atau kelompok. Jadi bentuk-bentuk tes itu bukan hanya dari soal, tetapi kita ramu dari bentuk observasi bisa, penugasan bisa, portofolio bisa, tes tulis bisa, tes lisan bisa, tes praktek bisa. Ya, jadi dalam kita menilai seseorang ini banyak ragamnya. Tergantung kita yang menilai kesepakatan dari sekolah masing-masing gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, teknik dan instrumen penilaian. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah atau proyek ya. Kemudian instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan substansi, konstruksi dan bahasa. Artinya dalam menilai ya, ini substansinya ya, substansinya ini apakah terkait dengan berhubungan dengan soal-soal atau materi-materi yang kita sajikan selama proses pembelajaran. Kemudian konstruksinya ya, konstruksi soal ini apakah pilihan ganda atau esai atau isian. Kemudian bahasanya, bahasa yang kita gunakan ini tentunya bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau bahasa-bahasa baku gitu ya. Kemudian ini penulisan butir soal ya, seperti apa soal yang baik. Kita masuk kepada soal yang baik ya. Teknik penulisan soal menentukan tujuan penilaian ya, untuk apa ya, memperhatikan standar kompetensi ya. Kemudian menentukan KD ya, gabungan KD materi penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menulis atau membuat soal tes, jadi yang pertama itu kita rencanakan
tujuan penilaian untuk apa? Ya, tujuan penilaian ujian sekolah atau PAT atau PTS atau ujian praktek ya. Perhatikan standar kompetensinya ya. Kemudian menentukan KD ya, menentukan KD kompetensi dasar atau gabungan KD ya, tes ya, tepat diujikan secara tertulis ya. Teknik penulisan soal tepat ya. Kemudian bentuk objektif, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, menjodohkan ya, atau bentuk uraian ya. Kalau misalnya tidak tepat, tes perbuatan, kinerja, penugasan hasil karya ini tidak tepat ya. Kita membicarakan tepat diujikan secara tertulis, yang bagus, yang baik, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan menjodohkan. Nah, kalau tes itu ya, tes tertulis. Kalau non-tes, ya, tes lisan, pengamatan, observasi, sikap, portofolio, dan life skill, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita menulis soal, nah, pada kesempatan dalam situasi COVID-19, bahwa kita memang hanya mencapai berapa KD. Nggak usah kita pasangkan langsung tuntas. Kalau begitu berarti normal, bukan pandemi. Yang jelas kita berikan berapa KD sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian kita buat soalnya. Ya, yang jelas saya titik beratkan kepada situasi pandemi ini adalah prosesnya yang penting, bukan hasilnya gitu, ya. Langkah-langkah penulisan, menentukan tujuan tes tadi, ya, menentukan materi kompetensi, menentukan tujuan tes itu pilihan ganda atau esai atau menjodohkan, itu namanya tujuan tes. Menetapkan materi kompetensi ya sesuai dengan di silabus ya, menetapkan materinya apa, kompetensinya apa. Menyusun kisi-kisi ya. Jadi kita memang wajib hukumnya membuat kisi-kisi soal. Terkadang pada umumnya guru-guru kita ini buat soal dulu, baru kisi-kisi. Ini salah. Jadi buat soal dulu. Maaf, buat kisi-kisi dulu, baru soal. Nah, langkah-langkah yang keempat, menulis butir soal dan kunci jawaban penskoran berdasarkan kaidah penulisan. Ya, menulis butir soal harus mempunyai kaidah konstruksinya yang bagus, kemudian bahasanya juga yang bagus, yang baku. Kemudian menelaah soal, validasi soal, dan mengecek kebenaran kunci jawabannya. Terkadang Bapak Ibu sekalian, soal mintanya apa, jawabannya beda. Ya, ada namanya ambiguitas soal, ada kerancuan soal. Ya, jadi harus tepat. Multi voice-nya harus tepat. Kunci jawabannya harus sesuai dengan soal. Jangan soal menginginkan ini, jawabannya menginginkan itu. Ya. Kemudian yang keenam, merakit soal menjadi perangkat tes, termasuk merandom kunci jawabannya untuk bentuk objektif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam menulis soal-soal, bentuk-bentuk soal, jenis soal itu, kita harus rakit soal itu menjadi perangkat tes. Perakit yang bagus, yang objektif, ya. Yang validitasnya itu memang sudah benar-benar bagus validasinya, ya. Syarat-syarat KIS yang baik, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Ya, ini secara normal, secara kriterianya, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Artinya tidak menyimpang dari kurikulum yang kita sajikan di sekolah itu. Komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Ya, komponen kisi-kisi soal itu jelas. Ada kompetensi dasar, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, indikasi, indikator soal, ranah berpikir atau C1, C2, C3 sampai C5 misalnya. Kalau C5, C6 itu sudah hot ya. Bentuk soalnya apa? Pilihan ganda kah? Esai kah? Isian kah? Nomor soal
dan kunci jawaban. Itu namanya komponen rincian kisi-kisi yang baik. Yang ketiga, soal-soalnya dapat dibuatkan sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Ya, soal-soal yang dapat dibuatkan sesuai dengan indikator. Artinya antara kompetensi dasar dan indikator ini harus koheren, harus nyambung, harus ada pembahasan yang sama. Jangan kompetensi dasar isinya mengidentifikasi isi surat, indikatornya poster. Nah, ini tidak benar. Kriteria kompetensi materi penting, urgensi KD ya, Bapak Ibu sekalian. KD indikator materi yang secara teoritis mutlak harus dikuasai oleh siswa. Ya, KD-nya indikatornya materi secara teoritis. Nanti kita lihat ini soal perlu dievaluasi, ini soal perlu diganti, ini soal direvisi, kan begitu. Nanti kalau kita ada analisis butir soal. Kontinuitas KD indikator materi lanjutan yang merupakan pendalaman materi sebelumnya. Ya. Jadi memang harus berkesinambungan, harus ada kontinu ya, materi lanjutan. Relevansi yang diperlukan untuk mempelajari dalam bidang studi lain, ya, relevansinya, hubungannya, ya, keterkaitannya, yaitu kompetensi. Keterpakaian memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Artinya soal-soal itu kan ada juga soal-soal yang menurut kita tidak kita pahami, kita tidak pahami ini ya. Ini soal sudah apa ya, sudah lama lah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Nah, ini contoh format kisi-kisi penulisan soal Bapak Ibu sekalian. Ya, ini satuan pendidikan seharusnya, bukan jenis sekolah, satuan pendidikan, mata pelajaran, kurikulum, alokasi waktu, jumlah soal, penulisan. Kompetensi dasarnya apa? Kelas, materi, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Boleh ditambahkan di sini kunci jawaban gitu. Teknik perumusan indikator soal. Bila soal terdapat stimulus, rumuskan indikatornya, disajikan, siswa dapat menjelaskan. Ya, ini bila soal terdapat stimulus ya. Artinya memang siswa kita pancing, kita suguhkan kepada soal-soal yang stimulus gitu. Bila soal tidak terdapat stimulus, rumus indikatornya, siswa dapat membedakan ya. Kalau membedakan itu kan soal itu sudah tidak stimulus lagi. Tapi kalau misalnya siswa dapat menjelaskan bla 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 bla, ini mendorong siswa itu ingin tahu stimulus gitu. Kita memancing agar siswa itu betul-betul mempunyai penjabaran atau penjelasan lebih lanjut. Kata kerja untuk pilihan ganda ya, menentukan, menyebutkan, ini kata kerja operasional. Menentukan, menyebutkan, kalau menyebutkan biasanya atas lisan. Menghitung, membedakan, menunjukkan, atau mendefinisikan. Ya. Dihindari, memahami, mengerti, mengetahui, menuliskan, memperhatikan, mempraktikkan. Ya. Ini kata kerja untuk pilihan ganda. Ya, dihindari kata-kata itu. Ya. Ini kalau misalnya memahami kan tidak bisa ya. Tidak bisa kita lihat dari segi pemahaman kita. Ini sudah di luar hot kan. Kemudian kata kerja untuk uraian ya, boleh esai, uraian, disarankan menuliskan, menjelaskan, menghitung, menguraikan, memberi contoh. Hindari memahami, mengerti, mengetahui, mendemonstrasikan, mempraktekkan. Ini kata kerja atau kata kerja operasional gitu. Kemudian kata kerja untuk praktek ya, ujian praktek, mempraktekkan, mendemonstrasikan, mempresentasikan, mendeklamasikan, melakukan tugas. Hindari memahami, mengerti, mengetahui. Gitu. Lanjut, tanda baca, tanda elipsis, tanda baca akhir. Ya, ini kita sudah pahami tanda baca, ejaan yang disempurnakan, ejaan yang baku di dalam ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Urutan kata harus tepat. Saya akan laporkan. Akan saya laporkan, ya, akan saya laporkan. Tugas ini yang Anda akan lakukan, tugas ini yang akan Anda lakukan. Ini kan antara
pernyataan nomor satu dan pernyataan nomor satu salah atau betul, ini kalau kita tidak analisis, maka bisa menjadi betul dua-duanya. Ternyata ini kita harus betul-betul lihat secara jeli mata kita. Urutan bahasanya, susunan bahasanya, ya. Ini betul-betul kita harus pahami dari konteks dari pembuatan soal mengenai bahasa. Kata-kata yang berlebihan adalah merupakan ini jadi satu. Agar supaya itu kan hampir sama. Berikut ini sebagai berikut, ya. Nah, ini betul salah, ya. Ini kita sudah ketahui, ya, dari bahasanya. Lanjut, ya. Predikat objektif, ya, membahas masalah padi. Betul, membahas padi, ya. Ini jangan sampai ada kata-kata yang non baku, gitu. Bahasa-bahasa yang kita tulis dalam soal ini tentunya bahasa-bahasa yang kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar, bahasa-bahasa yang baik, yang baku, ragam bahasa yang baik dan baku. Preposisi yang tidak tepat, ya. Preposisi ini adalah kata depan, berasal dalam, berasal dari, ya. Preposisi ini adalah kata depan, gitu. Ke pasar tulisannya dipisah, di kantor, di sekolah dipisah juga, gitu. Berbeda akan, nomor 2, berbeda dengan, berbeda atas, berdasarkan, berdasar atas, berdasar pada, bergantung atas, bergantung pada, ya. Lanjut. Nah, ini kesalahan bentuk jamak. 5 buku baru-baru, 5 buku baru, ya. Udah baru ya, seharusnya kan 5 buku baru, ya. 2 ekor sapi, 2 ekor sapi, ya. Ini tentunya kita harus menggunakan bahasa yang baku, ya. Kata bukan diikuti kata benda, kata tidak diikuti selain kata benda, ya. Bukan membawa, tidak membawa. Kenapa saya menggambarkan bahasa-bahasa baku atau tidak baku? Karena memang ada juga yang membuat soal itu dalam menggunakan kata-kata bahasa. Ini ada kata bahasa-bahasa yang ambigu, yang ada dua makna, yang tidak baku. Makanya saya tampilkan kepada Bapak Ibu sekalian dalam membuat soal yang baik dan benar. Nah, ini jadi penjabaran ini menjadi indikator soal. Penjabaran standar kompetensi atau KIKD menjadi indikator soal. Urutannya kompetensi dasar, kemudian materi, kemudian indikator soal, kemudian soal, ya. Jangan materi dulu baru KD, atau indikator dulu baru KD, baru soal, ya. Oke, lanjut. Syarat indikator soal yang baik: memuat indikator materi yang hendak diukur, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur, berkait erat dengan indikator materi dapat dibuatkan soalnya. Jadi syarat indikator soal, Bapak Ibu sekalian, memuat KD indikator yang hendak diukur. Artinya KD-KD yang bisa kita ukur, indikator yang bisa ukur itu memang syarat indikator yang baik. Jangan sampai kita membuat soal itu indikatornya kita tidak bisa ukur, ya. Bagaimana siswa kita yang mengerjakan soal apabila kita membuat soal itu tidak terukur, ya. Memuat kata kerja operasional yang dapat diukur. Tadi, ya, membuat kerja operasional yang bisa kita ukur. Jangan kita mengukur diri sendiri, sementara siswa kita tidak kita ukur, ya. Itu yang kadang-kadang, apakah kita membuat soal ini mampu dijawab oleh siswa kita atau tidak. Ada perasaan-perasaan begitu. Berkaitan erat dengan indikator, ya. Ya tadi yang saya katakan, antara KD, ya, materi pembelajaran ini erat. Dapat dibuatkan soalnya. Nah, ini format kisi-kisi penulisan soal. Lanjut. Nah, ini kartu soal bentuk PG, ya, pilihan ganda. Pak Bas, mohon Ya. maaf Pak Bas. Ya. Slide-nya disesuaikan, ini belum berubah lagi, slide-nya masih bentuk teknik dan instrumen penilaian. Oh gitu, ya. Iya Pak. Pak Bas terlalu kecil juga itu.
penampilan slide-nya terlalu kecil. Oh, terlalu kecil slide-nya. Iya, Pak, Iya. terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil ya? Ya, Ini Pak. udah. Terlalu kecil, Pak, tidak terbaca. Tidak terbaca ya? Kartu soal bentuk pilihan ganda. Enggak, Ya. enggak, ya. Dibesarin sedikit, Pak. Dibesarin lagi. Ya, Ya. udah. Cukup. Ini udah besar ini. Ini udah besar ini. Iya. Besar ya? Oke, kalau sudah besar. Udah ya? Asal Oke. di zoom. Ya. Nah, Memang kalau di HP emang kecil, tapi kalau di laptop besar ya. Bapak Ibu Juga sekalian, ini saya akan menayangkan kartu soal bentuk PG, ya. Satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, bentuk tes, ya, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, indikator soal, ya, buku sumber, nomor soal, kunci jawaban. Nanti materi-materi ini saya akan share ke partisipan atau peserta ya. Lanjut. Lanjut. Oke, kita langsung kepada yang lain. Ya, terus. Assalamualaikum Pak Abbas. Ya, Sebelum lanjut Pak, saya tuh masih bingung dengan kata kerja Pak. Kata kerja ya. Pemakaian kata kerja. Oke. Ada kisi-kisi soal nih. Ya. Kita kan kalau untuk tingkat MA itu kan dari kalau dilihat kan levelnya kan C4 ya. 4 sampai ke 6 kan gitu. Nah, padahal di dalam 4 itu kadang ada kata kerja yang untuk itu kata kerja yang ke C2, C3 begitu, gimana tuh Pak? Ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita ya terkait dengan kata kerja operasional Ibu ya. Ibu guru Madasalia ya Bu ya? Ya, Salia Man 1 Kota Tangerang. Oh, Man 1 Kota Tangerang ya. Jadi memang menggunakan kata kerja operasional ya, kita lihat dari segi C1, C2, C3 ya. Ini memang dari ranah berpikirnya kita harus betul-betul melihat dari rumus-rumus dari ranah berpikir ya. Terkadang yang Ibu tanyakan tadi masih ada C1, C2 gitu ya Bu ya. Padahal di dalam padahal di dalam kompetensi dasar ini sudah kata-kata menyajikan ya itu kan harus C3 atau C4 ya, yang bisa diukur. Nah, ini apakah ada perasaan-perasaan kita menulis soal itu ini C3, ini pantasnya C2 gitu ya? Oh, tidak juga ya. Jadi memang kita jangan sampai menulis soal itu ada rekayasa yang menurut kita ini pantas enggak nih kompetensi dasarnya ini mengidentifikasi ini C1. Ya tentunya kalau C1 dengan mengidentifikasi ini di bawah ya. Seyogianya kalau mengidentifikasi itu C3 gitu ya. C3, ranah berpikirnya C3 ya. Jadi memang kita hilangkan pikiran-pikiran kita yang menjadi perasaan-perasaan antara kemampuan kita dengan kemampuan siswa gitu ya. Dan kita tidak asal membuat soal itu dengan ranah pikiran, oh ini kayaknya pantas C3, ini pantas, ini sesuai dengan C2, C1. Ini tentunya kita hindarkan gitu. Jadi Bu, harus betul-betul kita melihat mudah sulitnya soal itu sehingga kita bisa menentukan ranah berpikirnya. Kita tentukan kalau misalnya menghitung, oh berarti ini C6, C5. Mengidentifikasi, berarti kan menyebutkan tuh, mengenal, berarti C3, C4 gitu ya. Kita mempunyai target-target yang harus kita capai, bukan perasaan. Ya, bukan perasaan apabila kita membuat soal, oh ini cocok C3, padahal di
kompetensi dasarnya sudah menghitung, membedakan, menunjukkan ya. Kalau menentukan cukup C2 gitu kan. Menyebutkan C3, menghitung C5, membedakan C4, menunjukkan C2 gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Abbas. Baik Bu, terima kasih ya. Nah ini ya, kita langsung ini aja nggak apa-apa, nggak langsung habis materi juga nggak apa-apa Ustaz. Kalau ada bertanya silakan. Halo Pak Abbas, Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat dari Miss Nurul Hikmah Pondok Aren, Abdul Hakim. silakan Pak. Ya, begini dalam penyusunan kisi-kisi itu satu indikator apakah bisa untuk membuat soal lebih dari satu. Ada juga yang berpegangan satu indikator itu harus satu soal, terus bikin lagi indikator lagi. Ada juga yang punya pegangan satu indikator untuk beberapa soal Pak Bas, termasuk PG, isian, dan esai. Ya mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak dalam membuat soal itu tergantung kepada tingkat kesulitan. Kalau misalnya tingkat kesulitannya itu memang agak tinggi dan pembahasannya agak lumayan banyak, ini boleh lebih dari satu indikator ya. Satu indikator atau dua indikator, bahkan ada yang 3 ya indikator. Ini tentunya kita lihat dari tingkat kompetensi dasar yang mencakup luas atau tidak gitu ya. Terkadang memang bukan terkadang ya, ada teman-teman guru yang membuat soal itu supaya cepat banyak jumlah soal, nomor soal ya. Kadang-kadang satu materi, satu KD ini ada 4 indikator. Padahal itu cuma memang bahasanya saja yang berbeda. Dan ini memang saya katakan Pak, tingkat kesulitan, kerumitan, dan pembahasan atau KD yang luas boleh lebih dari satu indikator. Bisa 2, bisa 3 ya. Kalau 4 atau 5 mah janganlah. Karena masih banyak materi-materi berikutnya gitu. Jadi boleh-boleh saja Pak Guru ya. Oke, di dalam membuat itu ya. Ya, oke, terima kasih. Jadi alangkah baiknya satu indikator untuk satu soal ya, Pak. Boleh, itu yang harus kita pahami. Kalau memang kompetensi dasarnya atau materinya agak lumayan luas ya, boleh 2 indikator lah, minimal 2 indikator. Jangan 3 atau 4. 2 indikator ya, supaya soal. Ya, ya kalau 2 indikator ya tentunya 2 soal, kan begitu ya. Baik. Ya. Kita lanjutkan ya. Terima kasih Pak Bas. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih banyak. Guru ya, semangat selalu Pak. Sukses. Siap, walaupun musim hujan. Nah, ini kelebihan dan kelemahan bentuk PG ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kelihatan nggak? Jelas nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya, kelebihan. Kalau kelebihan pilihan ganda ya, mudah koreksinya, waktu koreksi lebih cepat, mengkoper materi lebih luas, mudah dianalisis, dapat menjangkau lebih banyak materi, lebih efisien dalam menilai, dapat mengcover materi yang lebih luas, mudah dianalisis butir soal, jawaban yang benar hanya 1, siswa lebih mudah mengerjakan, penyelesaian soal lebih sederhana, mudah dibuat online, soal dapat disusun bervariasi, bisa dijawab dalam waktu singkat. Kelemahannya apa? Dalam pilihan ganda, membuat soal memerlukan waktu yang sangat lama, sulit membuat pengecoh, pengecohnya itu terkadang memang kita ada 2 ambigu ya, dan sekarang ini ya tidak boleh ada pengecualian, lebih bersifat subjektif ya, siswa menjawab bersifat tebak-tebakan, kadang-kadang ngitung kancing ya, tidak dapat mengetahui proses langkah-langkah siswa dalam penyelesaian soal, memungkinkan jawaban spekulasi, memungkinkan adanya kebocoran, mudah ditebak, rawan bocor, kesulitan menulis, membuat soal untuk analisis dan sintesis, memerlukan banyak biaya, hasil skor yang tinggi belum tentu dapat dari kemampuan sebenarnya. Betul 1 ya sudah salah 1, tapi kalau esai
salah satu bisa dipertimbangkan oleh guru tersebut. Gitu. Ini kelebihan dan kekurangannya. Soal yang harus sesuai dengan indikator, ya. Contoh soal, siswa dapat menentukan tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma pada manusia. Pengaruh kerja pil kontrapersepsi adalah mencegah terjadinya head, ya, mencegah peleburan sel telur dan sel sperma, mencegah pematangan sel telur, mengurangi jumlah sel telur dalam ovarium, memastikan sperma yang masuk ke dalam rahim, ya. Ini contoh soal kurang baik, ya. Ya, itu contoh soal kurang baik. Nah, contoh soal yang sesuai dengan indikator, pembuahan sel telur oleh sel sperma pada manusia terjadi di dalam ini C, uterus, ya. Tolong kenapa? slide-nya, Pak. Slide-nya kenapa, Bu? Kurang tepat, Pak. Slide-nya, slide. Slide-nya nggak berpindah, Pak. Oh, nggak berpindah slide-nya. Iya, Pak. Nah, oke. Oke, ini oke ya. Baik, nih. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Ya, ya. Karena musim hujan kali ya, Bu, yang nggak pindah-pindah. Contoh soal yang sesuai dengan indikator nih. Ya, jelas ya. Pembuahan sel telur oleh sel sperma pada manusia terjadi di dalam uterus, ya. Nah, contoh soal yang harus sesuai dengan indikator, ya ini, ya. Contoh soal yang kurang baik itu yang tadi mencegah terjadinya head, ya. Ya, pengaruh. Nah, ini yang kedua, contoh soal yang sesuai dengan indikator, ya, uterus. Lanjut. Nah, ini pengecoh. Aduh. Ya, pengecohnya di sini. Ini soal bahasa Inggris. Pilihan B adalah kata sifat adjektiva, sedangkan pilihan lainnya adalah kata kerja. Perbaikan pilihan B diperbaiki menjadi kata kerja, misalnya eat, eaten, to eat, eating, to be eating, ya. Nah, ini pengecoh, ya, bahasa Inggris. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut, nanti saya share gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini contoh soal-soal yang harus kita buat indikatornya dan soalnya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah bisa membuat masing-masing soal. Saya percaya dan yakin masing-masing guru itu sudah bisa membuat soal-soal karena memang sudah dilatih oleh para narasumber, sudah dilatih oleh para pengawasnya. Jadi saya percaya dan yakin kalau ini kegiatan hari ini adalah hanya sebagai pengingat, hanya sebagai penguatan untuk kita membuat soal besok di ujian madrasah. Itu tentang soal. Kembali kepada slide yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya sangat pendek. Yang kedua adalah hot, ya. Kita kembali kepada slide yang kedua, ya. Kita hot, ya, ini, ya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan, Pak. Baik, kita berpindah kepada bagaimana menyusun soal-soal hot, ya. Ya. Lanjut. Soal hot, ya. Ini. Tadi materi tadi udah ya tentang penilaian pembelajaran dan sedikit tentang cara membuat soal. Ya, baik. Dalam membuat soal hot, penyusunan soal hot, karena memang akhir-akhir ini, tahun-tahun ini memang ada istilah bagaimana cara membuat soal dengan hot. Hot itu bukan panas, ya. Latar belakang pertanyaan yang diajukan guru sering hanya memerlukan jawaban ya atau tidak, ya. Ini kita akui bahwa pertanyaan-pertanyaan kita antara ya atau tidak. Nah, ini termasuk hot atau tidak, kan begitu. Pertanyaan yang diajukan guru sering lebih menuntut siswa untuk mengulang gagasan yang telah dikemukakan guru daripada memproduksi gagasan siswa sendiri. Artinya kita tidak menggali dari peserta, dari siswa, ya. Ini termasuk kita bicarakan hot atau tidak. Kemudian jenis pertanyaan yang diberikan oleh guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan berpikir siswa, ya. Pertanyaan yang diberikan oleh guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan berpikir siswa. Ini sudah luar biasa, sudah hot, ya, sudah hot.
pertanyaan yang memicu siswa untuk berpikir analitis, evaluatif, dan kreatif dapat melatih siswa untuk menjadi pemikir yang kritis dan kreatif. Ini juga sudah hot. Ya, jadi pertanyaan yang sering lebih menuntut siswa untuk mengulang gagasan ini kurang hot, tapi jenis pertanyaan ini latar belakangnya ya. Kenapa kita membicarakan hot ya? Ada beberapa latar belakang yang kita artikan dan kita perlu menyusun soal-soal hot. Kompetensi yang diharapkan ya meningkatkan pemahaman guru tentang hot, tentang konsep penyusunan hot ya. Jadi higher oleh thinking skill ya. Meningkatnya pemahaman guru tentang konsep penyusunan soal ya. Jadi guru harus betul-betul memiliki kemampuan tahu tentang bagaimana menyusun soal-soal yang hot ya. Meningkatnya keterampilan guru untuk menyusun butir soal hot ya. Karena memang kita butuhkan pada kesempatan tahun ini ya. Belakangan ini kita mengharapkan membuat soal-soal itu harus soal-soal yang berpikir kritis kepada siswa kita. Apa tujuan kita mengajukan pertanyaan kepada siswa? Mengharapkan jawaban benar atau memicu berpikir siswa. Jika kita mengharapkan jawaban benar, bagaimana kemungkinan siswa berani menjawab bila mereka tidak yakin jawabannya benar? Nah, ini sudah mengacu kepada pemikiran-pemikiran tinggi. Hot itu kan pemikiran tinggi ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru menyuguhkan soal-soal yang berpikir tinggi. Nah, tadi yang Ibu Guru Man 1, kalau kita sudah C6, C5, C6 itu sudah hot, Bu. Iya, Pak. C5 dan C6 itu hot. Bagaimana kita membuat soal dengan karakteristik hot, kemudian berpikir secara tinggi, dengan memicu berpikir siswa dan kritis, itu sudah C5 dan C6 hot ya. Kita harus memberanikan diri dalam membuat soal sesuai dengan kompetensi dasar dan indikatornya gitu. Iya, Pak. Ya, jika tujuan kita bertanya ingin mengetahui sesuatu tentang siswa, apa yang ingin kita ketahui? Pengetahuan siswa atau proses berpikir siswa? Proses berpikir apakah yang terpicu oleh pertanyaan saudara atau kita? Siswa mengulang gagasan saudara, siswa membangun gagasan sendiri gitu. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab dan perlu kita memberikan pemikiran kepada siswa ini secara pemikiran yang luar biasa, yang hot ya, yang tinggi gitu. Tingkat pertanyaan yang menuntut mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis ya. Ini slide-nya kenapa? Kenapa slide-nya? Belum berpindah. Nah, ini begini. Slide-nya Pak kedinginan. Oh, gitu ya. Hanya kedinginan. Coba. Ini bisa nggak, Bu? Pak, ini bisa nggak, Bu? Bisa dilihat? Belum, Pak. Oh, belum ya? Yang besar ya? Iya. Yang besar aja, coba yang besar. Mana? Ya, sebentar. Lagi hujan ini. Iya. Di sini terang, Pak. Oh, terang ya? Di sini gerimis. Oh, gerimis mengundang. Ngopi dulu Pak Abbas, ngopi dulu. Iya, Pak Kiai. Iya, iya. Mungkin Bapak Ibu di grup Telegram itu sudah kami share semua materinya, jadi bisa dibuka juga di ini bisa nggak? Grup tele ya? Bapak Ibu. Ya. Ini bisa nggak? Sambil benerin slide, boleh bertanya Pak Bas? Ya, ini bisa nggak, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kenapa ya? Bisa muncul ya? Muncul. Nih Bapak Ibu sekalian, mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis, ini C5, C6 sudah tinggi. Ini hot ya, hot banget. Menerapkan, memahami sedang, mengingat rendah.
Ini tingkat pertanyaan-pertanyaan yang mengundang kepada anak-anak kita ini berpikir tinggi ya. Kan kalau misalnya mengkreasi, bagaimana ya? Mengevaluasi, menganalisis ya. Ini kan udah tinggi nih. Kata kerja operasional tinggi. Oleh sebab itu bisa ranah berpikirnya C5 dan C6 ya. Kemudian menerapkan, memahami, ini sedang ya, bisa C2, C3. Mengingat, rendah, C1 ya. Lanjut. Nah ini, apakah ini masuk dengan sampah organik dan anorganik? Ya, mengingat ya, mengingat. Kalau memahami, tuliskan sampah yang kamu jumpai, kemudian golongkanlah, sebutkanlah alasan menggolongkan. Kalau mengkreasi, bagaimana cara memanfaatkan kembali saat sampah? Mengkreasi ya, bagaimana seorang siswa diajak untuk berpikir secara tinggi sampah-sampah yang dikelola dan kita manfaatkan. Itu kan berarti mengkreasi ya, mengkreasi seorang siswa, kita ajak kepada kreasi-kreasi ya, inovasi-inovasi ya, itu sudah pikiran tinggi, udah hot banget itu C5 dan C6. Mengevaluasi, kategori mengevaluasi. Apakah kelompokmu termasuk banyak menghasilkan sampah? Mengevaluasi. Ini mengevaluasi ya. Apa saja yang bisa kalian lakukan dengan sampah? Ini mengingat. Ini C1, C2 lah. C1, C2. Mengingat rendah. Apakah kelompokmu sudah memiliki cara hidup yang termasuk menjaga lingkungan tetap sehat atau tidak? Berikan alasan. Mengevaluasi. Ini sedang ya. Ini C4 ya. Mengevaluasi C4. Mengingat C1. Mengkreasi, mengevaluasi C5 ya, memahami C3, mengingat C1 gitu. Lanjut, bisa gini ya. Bentar Pak Abbas. Ya, silakan. Untuk kata kerja yang mengkreasi Pak, misalkan soal PG bahasa Indonesia ya Pak ya, kita sebuah kalimat dengan struktur kalimatnya SPOK misalkan, ya kan? Ya, subjek, predikat, objek ya. Kemudian di dalam apa tuh turunan gandanya, berarti anak menentukan kalimat yang sesuai dengan struktur kalimat di atas. Itu sudah mengkreasi nggak Pak? Ulangi Bu, siswa. Kita sajikan sebuah kalimat, misalkan kalimat majemuk kan begitu ya. Kemudian di jawaban, di pertanyaannya itu kan pilihlah kalimat yang sesuai dengan struktur yang kalimat yang di atas gitu Pak, yang sesuai. Itu anak dapat dikatakan mengkreasi tidak Pak? Ya, jadi dalam cara berpikir ya, dalam contoh soal yang Ibu maksud tadi, siswa itu disuguhkan kepada wacana ya, wacana atau paragraf atau kalimat lah ya, kalimat. Nah kemudian ada pilihan-pilihan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang menggali siswa itu ya, menggali siswa itu berpikir rendah atau sedang atau tinggi ya. Nah di dalam apa yang Ibu tanyakan ini sudah terdapat C5 dan C6. Katakanlah C5 ya. C5 ya. Bisa menganalisis Bu, menganalisis ya. Kemudian mengkreasi ya, menganalisis. Menganalisis ini boleh C5, boleh C6. Nah, C5, C6 ini sudah termasuk hot, Bu. Nah, apa yang Ibu tadi contohkan itu udah termasuk hot ya Bu ya, hot. Kalau misalnya mendefinisikan, memahami, ya menentukan, itu belum hot gitu. Artinya kalau hot itu kan bagaimana cara berpikir anak itu betul-betul tinggi. Kita juga sebagai guru ini memang betul-betul sudah menentukan bahwa ini pikiran ini tergolong kepada pemikiran tinggi. Otomatis kata kerja operasionalnya juga memang harus kita sesuaikan dengan C5 dan C6, kemudian HOTS gitu. Jadi sudah mengarahkan kepada HOTS itu Bu ya. Oke ya. Baik lanjut. Ya, baik lanjut. Kita seling pertanyaan aja nggak apa-apa ya, karena ini materinya banyak
kita sampai jam 12 ya. Ya Pak Kiai ya. Lanjut. Nah ini ya, menganalisis secara singkat ciri pertanyaan, menganalisis memicu pikiran untuk hubungkan, mengurai. Menganalisis ya, memicu pikiran untuk menghubung-hubungkan atau menguraikan. Ya ini udah hot Bu, ini udah hot Pak. Mengevaluasi, memicu pikiran untuk membandingkan sesuatu dengan kriteria tertentu ya. Mengevaluasi kalau anak-anak ya seusia sanawiyah aliyah ya, ini kan kalau sudah kata-kata kerja operasional, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, ini sudah hot, sudah pikiran tinggi ya, sudah jalan pikirannya udah tinggi, udah luas. Kalau menganalisis, coba menganalisis. Kan dulu kita sekolah juga menganalisis kayak ribet banget gitu ya. Menganalisis apa yang dianalisis, apa yang dianalisa. Mengkreasi, kata-kata kreasi. Menganalisis, analisis, mengevaluasi, evaluasi. Ini sudah hot. Sudah kata kerja operasional hot. Sudah kata kerja operasional tinggi, pemikiran tinggi anak-anak kita. Ya, ini kata kuncinya kenapa kita menentukan C5 C6 ini sudah hot. Ya, kata kunci hot itu adalah bagaimana kata kerja operasional itu sudah mengarahkan kepada pikiran tinggi. Kalau kita suguhkan soal semacam itu kepada anak-anak kita, cara pikir anak kita ini sudah tinggi ya, sudah tinggi, dan ini bentuk soal yang menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, ini sudah tinggi Bapak Ibu sekalian, sudah hot ya, sudah pikiran tinggi ya, tidak definisi, menentukan, identifikasi, ini masih rendah gitu ya. Kemudian ini ya, kartu merah bila jenis mengkreasi, kuning bila jenis mengevaluasi. Ya ini harus ada praktek ini ya. Ya, lanjut. Lanjut ya, lanjut aja. Terus ini permainan. Terus coba yang tadi. Terus ya, mengapa asesmen di Indonesia diakan ke model asesmen high order thinking skill ya? Mana? Nah ini abad 21 yang dibutuhkan kualitas karakter. Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah ya? Iman, takwa harus kita bekali, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya. Nah, ini kualitas karakter kita sebagai pengajar, kemudian kita turunkan kepada anak-anak kita ya. Kita ini membicarakan dalam penyusunan soal ini tentunya harus betul-betul mengarahkan kepada kualitas karakter di abad 21. Kompetensi atau kemampuan bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks ya, berpikir kritis, memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi dan kolaboratif. Ini tentunya kita miliki ya, karena memang semakin ke depan maju, teknologi maju ya, ini kita banyak tantangan yang kita hadapi sebagai guru ya. Kemudian literasi dasar, bagaimana menerapkan keterampilan ini untuk kegiatan sehari-hari, baca tulis, berhitung, literasi sains, literasi informasi, teknologi, literasi keuangan, literasi budaya ya. Apalagi ada asesmen ketuntasan minimum AKM ya, yang di situ disebutkan literasi, numerasi, ya, karakter lingkungan, ya. Ini tentunya AKM juga kan kita istilah-istilah yang asing, yang baru ya. AKM atau aksi ya, itu aksi untuk siswa. Kalau di madrasah AKM untuk lembaga gitu. Sehingga AKM ini memang menjadi acuan pemerintah dengan Merdeka Belajar ya. Tidak ada ujian nasional, tidak ada ujian UMBK, UMBN ya, diganti dengan ujian madrasah. Diganti dengan ujian satuan pendidikan di dinas. Kalau kita
di Kemenag adalah ujian madrasah. Kalau di dinas ujian sekolah, ujian satuan pendidikan gitu ya. Nah ini ya, ini saya nggak tayangkan lah. Nah, jadi literasi kita memang sangat minim ya. Kita akui ya, literasi kita membaca, ini guru-guru kita, ini di tahun-tahun sekarang ini harus memacu literasi kita, membaca kita ya. Karena memang mau tidak mau seorang guru kita ya, seorang guru harus membaca, harus banyak referensi membaca, harus banyak literatur atau literasi buku-buku pendidikan ya, kemudian teknologi ya. Karena memang setiap saatnya kita membaca dan menulis dihadapi oleh beberapa macam administrasi guru, sehingga kita wajib untuk berliterasi. Kemudian proses kognitif menurut Bloom ya, mengingat, mengambil keputusan, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, mengingat, memahami, membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Menerapkan, melakukan, atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa. Menganalisis, memecah materi ke dalam bagian-bagiannya. Menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria. Mengkreasi, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Jadi dalam proses kognitif, Bapak Ibu sekalian, kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Ya, kita disuguhkan kepada soal-soal yang tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Ya, kalau mengkreasi, menganalisis ini sudah tinggi, sudah hot, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari definisi yang kita lihat, yang kita baca di slide ini, tentunya kita tidak bisa membayangkan kalau belum mengerti mengkreasi itu apa, dari segi apa, ya, menganalisis itu apa, dari apa, menganalisis apa, kan begitu. Ya, ini level kognitif ya. Pengetahuan dan pemahaman, mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural ya. Karakteristik soal, pengetahuan dan pemahaman ya dalam kognitif. Aplikasi, menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Penalaran, menggunakan penalaran yang logik, mengambil keputusan, memprediksi, refleksi, menyusun strategi baru. Artinya dalam membuat soal, dalam level kognitif ini mungkin kita nggak terlalu terfokus kepada ini ya, Bapak Ibu sekalian. Terkadang kita mengambil soal itu cukup dari kata kunci di silabus, kemudian kita cari di buku-buku paket, kan begitu ya, di buku LKS, di buku pedoman atau pegangan guru ya, itu buku-buku bank soal ya, ini kita mengambilnya dari situ, kebanyakan guru ya, karena memang harus disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti kurikulumnya sudah satuan pendidikan K13, kemudian mengambil soalnya nggak sesuai. Makanya antara KD, kemudian materi pembelajaran, indikator soal ini harus sesuai gitu di perkembangan dengan kurikulum ya. Nah ini ya, dimensi proses kognitif, mengkreasi ide gagasan sendiri, kata kerja, mengkonstruksi, desain kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan. Penalaran level kognitif ya, mengevaluasi, mengambil keputusan sendiri, kata kerja, evaluasi, menilai, menyanggah. Menganalisis, menspesifikasi aspek-aspek, kata kerja, membandingkan, memeriksa ya, mengkritisi. Kemudian kalau yang tadi mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis, ini 3 kata kerja yang saya tampilkan, HOTS atau pemikiran tingkat tinggi ya. Ini dalam level kognitif 3, artinya bisa C5, bisa C6 Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengaplikasi, memahami, mengingat, MOT-LOTS ya, MOT-LOT. Kalau MOT itu sedang ya, mengaplikasi, memahami. Kalau LOTS itu adalah rendah gitu. Nah, ini
Bapak Ibu sekalian berpatokan kepada kata kerja operasional dalam kita menentukan apakah soal itu hot atau tidak dalam membuat kisi-kisi soal, apakah soal itu mods atau tidak, apakah soal itu lots atau tidak dalam kata kerja operasional. Itu nanti lebih lanjutnya ya Bapak Ibu sekalian bisa baca-baca di materi saya yang sederhana. Pak, maaf Pak. Ya. Itu untuk soal yang hot untuk yang mengkreasi itu mungkin tepatnya itu untuk ini kali ya Pak, soal-soal yang esai gitu ya Pak ya. Soalnya kan menjurus ke yang ke KI 4 gitu ya, mengonstruksi. Nah itu kan sudah di situ jadi soal yang bukan yang PG ya Pak ya. Kalau yang PG itu gimana ya Pak? Bisa memberikan contoh nggak Pak? Iya. Jadi dalam mengkreasi ya, mengkreasi itu bisa esai ya, bisa esai. Kalau misalnya pilihan ganda ini sepertinya nggak bisa Bu ya, karena memang mengkreasi itu gagasan sendiri ya, gagasan sendiri karena di dalam bentuk-bentuk esai ya, ini di dalam level bentuk esai ini memang sudah cocok dan sesuai apabila kita menggunakan C5 C6 dengan HOTS mengkreasi, itu cocoknya di esai, bukan cocoknya di pilihan ganda gitu ya. Misalnya di sini kan ide gagasan sendiri ya, ditampilkan sebuah wacana atau paragraf ya, kemudian siswa diperintahkan coba tentukan ide, gagasan, pikiran utama di dalam wacana ini ya. Atau kembangkan, kan begitu ya. Atau kembangkan gagasan-gagasan, kembangkan atau tentukan atau kembangkan gagasan utama dari wacana ini. Nah, itu berarti kan menggali ya, mengkreasi kan. Itu cocoknya di soal esai Bu, bukan di soal pilihan ganda ya. Memberikan ide dalam sebuah paragraf lah ya. Ya bisa ya bisa kalau menurut saya bisa dua Bu, bisa di pilihan ganda, bisa di esai ya. Nah, di pilihan ganda itu ada sebuah wacana atau wacana atau paragraf, kemudian siswa disuruh atau diperintahkan untuk menentukan gagasan atau mengulang kembali gagasan utamanya apa, atau ada deduktif dan induktif ya. Itu juga kan menggali, mengkreasi siswa di dalam gagasan itu. Terkadang kita memang kalau kita menjawab soal bahasa Indonesia ini kadang udah puyeng duluan. Kenapa? Paragrafnya banyak, wacananya banyak, kemudian kita nggak tahu kata kuncinya. Ini kan deduktif mana, induktif mana, pikiran utamanya mana. Itu salah satu soal hot. Nah, yang kedua, misalnya jenis esai, ya, jenis esai, siswa diperintahkan untuk mengulang kembali gagasan yang telah ditentukan oleh siswa tersebut, gitu. Jadi ini bisa esai, bisa pilihan ganda Bu, dalam mengkreasi hot, level hot kata kerja operasionalnya, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Ini proses kognitif ya. Nanti nggak usah. Nah ini kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat. Maaf, ya. Ya. Mohon izin. Ya, Ustaz. Waktu lagi Pak. Mungkin bisa disingkatkan. Oke, berapa menit lagi? Ya, pengertian hot ya. Transfer satu konsep ke konsep lainnya ya. Ini mungkin secara materi saja. Nanti kita bisa ini ya. Nah ini karakteristik soal hot. Apa ciri-ciri soal hot, Bapak Ibu sekalian? Satu, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Meminimal ya. Ya Ustaz. Halo?
Lanjut Pak, lanjut. Ya. Karakteristik soal hot ya, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau ada kata-kata kemampuan berpikir atau kata kerja operasionalnya menurut kita memang C5 C6 ini udah hot. Berbasis permasalahan kontekstual ya. Jenis soalnya ini kontekstual, permasalahan yang ada masalah-masalah yang perlu kita pecahkan. Stimulus menarik ya. Tidak familiar. Kalau familiar ya ini kan sedang atau rendah. Tapi kalau tidak familiar, soal itu sudah dikatakan hot ya. Kemudian yang kelima, kebaruan. Jadi kalau 5 ini memang ada, berarti soal itu hot. Soal itu tingkat tinggi gitu. Ya. Untuk stimulus kembali Pak, untuk stimulus menarik itu apa Bu? Stimulus menarik. Stimulus menarik itu artinya soal-soal yang kita suguhkan kepada siswa ya, ada semacam respon-respon atau soal-soal itu baru ya, tidak familiar, kemudian mengajak siswa itu menarik gitu ya. Siswa itu apa, rangsangan-rangsangan dari pola pikir siswa itu menarik, stimulus. Jadi ada respon-respon, ada semacam rangsangan-rangsangan dari dalam siswa setelah dia menjawab soal ya atau membaca soal, ada rangsangan. Ingin tahu ya, ingin tahu, stimulus itu namanya, dirangsang. Pikiran dia dirangsang. Kan ada soal-soal yang biasa-biasa saja. Ada soal-soal yang ini mah gampang kata siswa, padahal dia belum tahu. Ada rangsangan-rangsangan yang menarik untuk siswa gitu Bu ya. Ya itu ya. Oke. Ini enggak usah ya. Oke. Nah ini menyusun soal hot ya. Ini sama ya, sama. Ini saya langsung next aja ya, karena waktunya udah ini ya. Ini nanti bisa dibaca lagi, ini banyak ya. Nah ini tentang penyusunan soal hot ya. Ada lagi mungkin. Nah ini nanti ya. Nah ini pilihan ganda terakhir nih Ustaz ya. Saya akan ngebut nih Ustaz. Soal harus sesuai dengan indikator ya. Soal pilihan ganda, soal harus sesuai dengan indikator. Setuju ya? Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Homogen artinya homogen itu satu ya, homogen satu dan logis. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Ini kaidah penulisan soal pilihan ganda. Konstruksinya, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Ya, ini ada 12 konstruksi gitu. Oh gitu. Lanjut ya. Bahasanya. Sekarang bahasanya. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Ini jelas ya. Dalam membuat soal kita harus menggunakan kaidah-kaidah bahasa baku. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat ya. Artinya di situ Sunda ya Sunda, situ Betawi ya Betawi ya. Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian gitu. Kemudian kaidah penulisan soal uraian ya. Soal sesuai dengan indikator sama ya, pada dasarnya antara penulisan soal uraian dan pilihan ganda ini sama ya. Dan Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah lumayan udah mau habis ya. 1,5 jam kita pertanyaan. Nanti saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian saya share materi kami, kemudian Bapak Ibu sekalian membacanya. Dan kegiatan hari ini saya menguatkan saja
mengingatkan saja, mengulang saja supaya pada kaget. Oh, ternyata buat soal hot begini. Oh, besok ada persiapan ujian madrasah. Kita buat soal sendiri, tentukan sendiri, dan indikator sendiri. Tidak dipaksakan atau tidak dengan pemerintah, ya. Ini saja mungkin yang saya sampaikan. Banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan, banyak kekurangan di sana sini, Pak Namad, ya. Mudah-mudahan kita bisa manfaat, karena ini Google Meet ini waktunya sangat sedikit, ya. Kecuali ini bisa 2 hari 3 hari nih Pak Udin. 2 hari 3 hari nih kalau latihan begini, ya. Ini saja Pak Kiai. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas atas materinya. Memang untuk 2 jam ini hanya tidak cukup ya ketika membahas soal HOTS, tetapi bisa kita efisiensikan. Untuk itu langsung saja, ada sekitar 20 menit. Mungkin Bapak Ibu peserta webinar bisa bertanya atau mungkin sharing pendapat ya mengenai pembelajaran HOT ya ataupun penilaian HOT. Sedikit saja mengenai soal HOT ini, dia tidak berdiri dengan sendirinya karena pada dasarnya penilaian ini bagian integral dari proses kegiatan belajar mengajar. Ya, sekedar menambahkan saja mungkin Pak Abbas, mohon maaf kalau salah. Ya. Jangan soalnya HOTS tetapi pembelajaran di kelasnya nggak HOTS gitu. Ya, ini juga jadi penilaian itu juga bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. Jadi juga bagaimana proses pembelajaran di kelas juga itu HOTS juga gitu ya. Mungkin silakan Bapak Ibu yang lain, ada waktu sharing pendapat bagi pengalaman. Ya, Pak Bas. Ya, tidak ada narasumber tunggal di sini. Ya, saya jadi mau kita bertanya bisa Pak Bas dari Pondok Aren. Ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak ini? Kedengeran ya, silakan Pak. Halo, ini ada Ya, musik masuk. Ya, Silakan. ada musik masuk. Ya, kedengeran, silakan. Ya. Begini Pak Bas, ini kan hari ini kita pembahasan tentang pembuatan soal HOTS ya. Soal HOTS itu kan soal yang mengandung pemikiran tingkat tinggi. Ya, artinya bahwa siswa itu dalam menjawab soal ini kan perlu penalaran ya. Ya, jadi adanya biasanya kebanyakan kalau HOT itu di esai ya Pak Bas ya. Nah, pertanyaan saya karena kita itu perlu untuk membuat soal HOT, apakah soal-soal pilihan ganda masih diperlukan? Ya, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Langsung jawab, Ustaz. Halo, langsung jawab. Boleh tanya. Ya, saya jawab ya. Ya, langsung jawab Pak. Ya. Pak Abbas, langsung jawab saja. Ya. Jadi dalam pembuatan soal HOT ini memerlukan penalaran ya kepada siswa. Nah, dalam penalaran ini, dalam pembuatan soal ini memang kita titik beratkan kepada bentuk esai. Nah, bentuk esai agar siswa kita ini memang mempunyai penalaran-penalaran yang luar biasa. Jangan sekedar menebak-nebak saja ya. Jadi kita banyak katakanlah 80% ya, 80% ini soal esai yang HOTS. 20% ini soal pilihan ganda yang HOTS ya. Jadi kita bagi-bagi Pak Guru ya, Pak Guru Nurul Huda, Pak Asade nih. Jadi kita bagi-bagi yang paling Ya, Nurul Hikmah, menentukan ya, Nurul Hikmah yang paling menentukan adalah soal esai di HOT ya. Kalau pilihan ganda ini memang 20% ya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana seorang guru itu membuat soal yang HOT di esai ya. Karena memang kita membuat soal itu supaya berpikir tinggi, bernalar tinggi, kemudian merangsang, stimulus
seorang siswa, bagaimana dia menjawab soal, kemudian membaca soal, kan harus kritis ya. Jangan sampai kita membuat soal itu dengan normatif saja ya, dengan normatif pada zaman-zaman dulu kurikulum sebelumnya ya. Sekarang ini dengan adanya K13 ya, dengan adanya K13 abad 21, maka soal-soal yang kita tampilkan ini soal-soal yang luar biasa. Soal-soal yang mempunyai daya jual atau daya kritis yang tinggi, nalar yang tinggi. Nah, ini yang cocok esai itu paling banyak Pak Guru ya. Pilihan ganda hanya berapa persen lah, yang paling banyak itu esai. Terima kasih. Ya, tapi pilihan ganda tetap ada. Ada, harus ada ya. Ya. Karena Oke, nanti ada pilihan ganda, ada esai, ada menjodohkan, ada isian. Begitu. Dalam MI itu, MI ya. Terima kasih. Ya silakan Ya, Pak Udin. Terima kasih Pak Bas. Ya, Pak Udin. Binaan saya nih Pak Udin nih. Saya mau tanya ya. Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Pak Udin. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali begini kan pembahasan tentang soal HOTS ya. Tidak akan terkait dengan pembelajaran HOTS-nya juga. Kalau misalkan kita pembelajaran tidak hot, kemudian dikasih soal hot, anak mungkin akan kelengar karena memang tidak sesuai dengan dengan kondisi pembelajarannya. Yang saya tanyakan gini, saya kebetulan di olahraga praktek, ya, banyakannya kan praktek, kalau teori hanya sebagian saja. Saya ingin tahu bagaimana caranya belajar di praktek olahraga yang hot gitu Pak. Biar nanti pemahaman ke anak juga bisa diterapkan. Itu aja barangkali Pak. Maaf. Ya, langsung saya jawab. Saya mencoba jawab ya. Karena kita memang mensuguhkan kepada anak kita ini adalah soal-soal hot ya. Dan pembelajaran juga harus hot atau harus fun. Harus mempunyai stimulus-stimulus di dalam kita mengajar gitu ya. Nah, karena ini Pak Udin backgroundnya guru olahraga ya, ini bagaimana supaya praktek mengajar itu yang hot kan begitu ya. Tentunya menurut saya ya, cari macam-macam atau kegiatan-kegiatan olahraga yang menyenangkan anak ya, yang menyenangkan anak. Kemudian olahraga itu respon dan stimulusnya bagus ya. Apakah jenis olahraga itu apa, yang jelas guru olahraga harus pintar, harus bisa merangsang anak-anak stimulus untuk dia berolahraga dengan kritis dan daya nalar yang tinggi ya, hot ya, dan menyenangkan ya. Dan tentunya antara pembelajaran hot dan soal-soal hot ini kan harus ada relevansinya ya. Harus ada relevansinya Pak Udin ya. Sementara kalau bagi saya menilai kalau guru olahraga itu semuanya fun gitu ya. Artinya enggak terlalu jenuh karena dia di lapangan ya. Ya itu sudah bagian dari tingkat tinggi dan menyenangkan kalau guru olahraga ya. Berbeda dengan guru matematik, fisika, kemudian IPA terpadu, kemudian bahasa Indonesia, anak menjadi jenuh. Tapi guru olahraga secara tidak langsung dia bisa menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang hot dan soal-soal juga hot ya. Ya banyak sekali ya jenisnya untuk pembelajaran hot dan soal-soal hot gitu. Bagi saya kegiatan-kegiatan guru olahraga yang dilaksanakan ini sudah menggambarkan anak itu hot ya, karena memang bukan hanya dilihat dari segi soalnya saja yang tinggi, tetapi juga bagaimana anak-anak dalam menghadapi kegiatan olahraga yang dibina oleh Pak Udin, karena memang spesialisasinya, kemampuannya, kompetensinya olahraga. Anak-anak menurut saya
menyenangkan guru olahraga itu. Kenapa? Satu di luar, yang kedua dia di lapangan, yang ketiga bisa santai. Ya saya pikir dalam memilih olahraga yang hot, yang bagaimana? Ya tentunya menurut saya semua olahraga karena di lapangan karena floor gitu ya, ini hot semua gitu. Ya mungkin ada tambahan dari teman-teman yang mungkin guru olahraga. Saya bisa menambahkan Pak Bas. Boleh. Senang sekali. Ya, karena saya di samping guru tematik, saya nyampe sekarang belum tergantikan di olahraga. Ya, mohon maaf Pak Udin ya. Ya, yang muda-muda malah pada ngeper. Ya. Nah, begini Pak Udin, ketika kita bermain bola besar kan. Nah, itu yang hot begini Pak. Misalnya teknik bermain futsal Pak. Teknik bermain futsal itu diawali dengan apa? Misalnya menggiring bola, bolak-balik, dan lain sebagainya. Itu udah masuk ke dalam soal yang hot. Kemudian setelah itu hasil terakhir Pak. Ketika aksioma misalnya tim saya MI Nurul Hikmah, itu juara 1 Pak di MI Al-Ikhwaniyah. Ya, waktu aksioma Pondok Aren. Ya, nah itu sangat luar biasa, berarti lebih dari hot itu Pak. Ya, terima kasih ya Pak Udin, Pak Abbas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abbas, mungkin masih satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Yuyun. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Abbas, pemaparan materinya luar biasa menarik. Ya Bu. Yang ingin saya sampaikan 2 hal. Yang pertama tentang pembuatan soal pada saat ini itu kan kita sedang maraknya bikin soal dalam online ya Pak, dalam bentuk Google Form. Ya. Nah, yang sering saya alami kesulitan dalam pembuatan soal Google Form atau online itu dalam bentuk esai. Karena kan ketika kita bikin kunci jawabannya itu harus kata-katanya bahasanya yang pasti ya. Jadi anak-anak sesuai dengan jawaban yang kita kunci di situ pada Google Form. Jadi agak kesulitan ketika membuat soal dalam esai. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Kemudian yang kedua mengenai bahasa baku. Mungkin kalau untuk tingkat tinggi ya, kelas 5, kelas 6, atau sanawiyah, aliyah, mungkin bahasa baku ini tidak terlalu sulit dicerna karena mereka wawasannya sudah cukup luas. Untuk di kelas rendah seperti kelas 1 atau kelas 2, mungkin bahasa baku ini agak sedikit menemukan kesulitan gitu. Karena pemahaman siswa tentu tidak sama dengan siswa yang kakak-kakak kelasnya di atas. Nah, jadi cenderung memang kalau kami membuat soal itu tentu dengan beberapa gambar-gambar ya supaya mudah memahaminya. Yang ingin saya sampaikan juga di sini, ketika soal untuk intern, soal secara lokal lah, bukan soal ujian gitu. Apakah boleh diperkenankan bahasa soal itu kita tambah atau combine dengan bahasa ibu untuk digunakan? Tidak bisa ditangkap ya Pak pertanyaannya. Jadi yang pertama mengenai soal Google Form, untuk esainya ini agak sedikit rumit, ya esai penuraian. Kemudian untuk bahasa baku untuk siswa kelas dasar, terutama kelas 2, ketika soal ulangan itu dalam lingkup sendiri, misalkan ulangan harian lah, diperkenankan nggak dengan kombin bahasa ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya Bu, terima kasih Bu Yuyun ya. Waalaikumsalam. Dalam pembuatan soal Google Form ini memang agak sulit ya kalau esai ya. Tapi kalau pilihan ganda memang rata-rata memang pilihan ganda di Google Form ya. Karena memang harus dikunci kan begitu. Jadi pada umumnya guru-guru itu membuat soal di Google Form itu ya pilihan ganda. Kalau esai agak sulit, saya setuju. Tapi memang tergantung kepada kemampuan kita dalam membuat soal di IT. Kemudian yang kedua, ya, dalam menggunakan bahasa baku, memang diperlukan kaidah-kaidah bahasa baku
untuk pembuat soal. Entah dari tingkat MI, MTS, MA, memang harus soalnya itu atau bahasanya itu harus baku. Tata bahasanya, linguistiknya ini harus baku dan harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, saya memberikan catatan untuk kelas rendah, kelas 1, kelas 2 SD atau MI, ini tentunya menggunakan bahasa baku, tetapi ada bahasa-bahasa yang ringan. Gitu kan, baku tapi ringan ya, artinya jangan mempunyai bahasa-bahasa yang kita gunakan tidak mengerti dan menyulitkan, karena memang saya kategorikan bahasa itu walaupun bahasa baku itu juga itu bahasa ringan ya, bahasa ringan kan ada misalnya mengaktualisasikan sama dengan mempraktekkan. Ya kita buat yang mempraktekkan, ya mengaplikasikan misalnya ya, mengaplikasikan. Ini kan luar biasa ini tata bahasa atau kosakata atau diksinya. Ini mungkin mengaplikasikan kelas 3 sanawiyah, tapi untuk kelas 1 sanawiyah mempraktekkan. Nah itu kan bahasa-bahasa ringan, tapi tetap dua-duanya baku gitu ya. Pak Rili, terima kasih banyak Pak Rili, udah berbagi. Ya, jadi itu Bu Yuyun, kalau menurut saya bahasa-bahasa Ibu dalam menjawab dalam membuat soal ini untuk kelas 1 bolehlah ya, kelas 1 ya, kelas 1 MI ya. Tapi untuk kelas 2, kelas 3 ini sudah agak lumayan kita menggunakan bahasa-bahasanya gitu ya. Walaupun saya titik beratkan kepada bahasa-bahasa baku. Ya, bahasa baku atau bahasa yang sudah disesuaikan oleh EYD gitu. Untuk kelas 1 bahasa Ibu ya bolehlah, tapi jangan terlalu Betawi ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuyun. Terima kasih. Baik Pak Bas, dengan pertanyaan Bu Yuyun tadi menutup sesi diskusi kita. Berhubung waktu juga sudah ya 5 menit lagi masuk jam 12. Mungkin sebagai penutup kami minta Pak Abbas untuk sedikit menyimpulkan dari apa yang kita diskusikan atau mungkin sekedar refleksi untuk kita semua dari materi yang Bapak sampaikan. Sekitar 3 menit, Pak Abbas kami silakan sebagai kesimpulan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dalam kita menghadapi ujian madrasah, tentunya buat soal-soal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi dalam menggunakan KD-KD ini disesuaikan dengan keadaan dalam situasi COVID-19. Tidak memberatkan, tidak menyulitkan seorang siswa. Saya tekankan bahwa COVID-19 ini pembelajaran dibutuhkan prosesnya, berjalannya, tetapi hasilnya mungkin tergantung kepada sekolahnya masing-masing ya. Yang kedua, dalam pembuatan soal tentunya jarang sekali kita mengikuti pelatihan-pelatihan dalam membuat soal, karena memang membuat soal itu saya katakan mudah-mudah sulit. Kita harus tahu tentang KD-nya, kemudian materinya, kemudian indikatornya, kemudian kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini mencakup dari kata kerja operasional tingkat rendah dan sedang. Tadi C1 sampai C6. Kan yang paling tinggi itu C6 ya, C1 itu sedang. Jadi memang harus memahami betul seorang guru itu dalam membuat soal C1, C2 sampai C6, ranah kognitifnya, kemudian disesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Sehingga kita tidak bisa menebak-nebak. Oh ini kayaknya pantas nih C1, C2, tidak bisa. Ya tidak begitu. Kayak ini pantas dah mengaplikasikan C2, salah lagi. Jadi tidak bisa kita merekayasa dalam membuat soal. Apalagi kita dibutuhkan dalam membuat soal itu yang hot, ya. Diusahakan membuat soal itu yang hot. Tetapi berapa persen
yang HOTS berapa persen, yang normal, yang normatif gitu. Jangan semuanya HOTS, nanti kesulitan anak dalam menjawab soal. Yang ketiga, terima kasih banyak kepada para peserta webinar siang ini, mudah-mudahan bermanfaat walaupun waktunya singkat, materinya banyak, kemudian saya share, dipelajari di rumah ya. Dan terima kasih banyak kepada LSI yang telah memberikan fasilitas kepada kami, kepada para partisipan berjumlah 71 tadi, 71 yang ikut webinar kami pada kesempatan siang ini. Dan saya tentunya bersyukur dan berterima kasih kepada para dewan guru dan para praktisi pendidikan dan para pengawas. Tadi saya lihat ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa membuat soal hot dan bisa mempraktekkan dalam membuat soal hot ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan sangat bermanfaat walaupun ada beberapa guru yang sudah mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini sangat membawa manfaat, tentunya saling mengingatkan dalam pembuatan soal hot dan penilaian. Ini saja yang saya sampaikan. Stressing saya adalah tetap kita membuat soal dengan baik, dengan validitas yang baik, realitas, objektivitas dalam membuat soal. Ini saja Ustaz yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf banyak kekurangan, kelemahan di sana sini, dan saya terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, ada sedikit masalah teknis. Kami gunakan device yang lain. Alhamdulillah telah berjalan lancar diskusi kita pada pagi hari ini dan selesai pada siang kali ini. Dan sebagai penutup, kami menyampaikan bahwa untuk sertifikat bahwa kami sampaikan di sini agar nanti tidak ada yang bertanya, kami akan share linknya melalui grup Telegram yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, untuk di sertifikat itu tidak ada jumlah jam tatap mukanya ya, JP-nya, karena ini bukan ya, karena ada beberapa yang bertanya di sertifikat tidak ada jam tatap mukanya, JP-nya, jam pertemuan. Kemudian mohon bersabar, mungkin sekitar 4 hari kami akan share sertifikatnya, karena kebetulan kami banyak kegiatan di bulan ini. Kita masih membuat beberapa sertifikat kegiatan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami aturkan ribuan maaf jika selama webinar ini ada hal-hal yang tidak maksimal. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian peserta webinar. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih. Terima kasih panitia. Ya. Izin live ya. Baru bisa. Saya foto dulu nih. Live. Habis bangun hargana. Masya Allah, adem banget ya. Nah, itu sih. Habis udah ya.